Kayaknya sinyal Cigombong kurang bagus ya. Putus-putus terus tadi kayaknya. Si Ronald bilang. Oke, kalau gitu kita minta Sally. Sally boleh baca Ecclesiastes 1 verse 9? Okay, Chair. The thing that hath been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Oke. Jadi di sini ada had been sama shall be, betul? Kalau had been lampau atau present, kalau had been pilihannya, kalau had been dia past, present, atau future. Had been. Past, Chair. Itu past, Kak. Oke. Oke. Past. Semua setuju kan? Past itu adalah masa lalu, betul? Yes. Iya. Oke, masa lalu. Oke, kita mau ini dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau shall be? Past. Future. Oke, mantap. Oke, kita mau ambil itu aja supaya sederhana. Nah, tolong di ini ya, dicatat ini poin-poin pentingnya. Jadi shall be itu yang future. Jadi apa yang terjadi di masa lalu akan terjadi di mana? Masa yang akan datang, betul? Ya. Dan dibilang di sini no new thing under the sun. Artinya tidak ada yang baru di kolong langit. Oke? Boleh gitu? Boleh, Chair. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi, kalau misalnya ada di sini ada di masa lalu, ini ya, di past. Jadi kita udah ngomong bahasa Inggris ya. Semua sudah tahu toh past itu masa lalu kan? Iya, Chair. Oke. Kalau di past-nya A, peristiwa A terus B, artinya future-nya apa, Ian? Abby. Ian? Ian? Halo, Mice. Kenapa, Kak? Halo Mary Bell, selamat datang. Ya, Ian? Sorry ya, Mice. Ada jaringan, cari jaringan baru dapat. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting Mary Bell kasih tahu ya sama Mice. Thank you, Mary Bell. Ya. Bagaimana, Ian? Kalau di past-nya AB artinya future-nya apa? Kalau misalnya di past-nya ada peristiwa A, B, artinya future-nya apa? Yang terjadi di masa depan? AB, Kak. AB, mantap. Oke? Oke, bagaimana? Sampai ayat ini ada yang bingung atau semua udah ngerti? Delan, Cika, Kimi, Emily, Goldie, bisa semua? Nes, George, bisa? Oke, mantap Kimi. Mantap. Bisa, Kak. Oke, that's good. Oke, jadi ini kita past dan future. Dan nggak ada yang baru di kolong langit. Goldie gimana? Bisa? Jadi kalau nggak ngerti langsung tanya ya. Kak, boleh ulang apa semua bikin untuk kalian ngerti ya. Jadi ini kalian punya keselamatan, jadi kalian harus berusaha untuk ngerti. Dan lihat keindahannya dan jatuh cinta dan bilang, aku mau mati nih untuk kebenaran ini. Sampai harus kayak gitu. Itu fungsinya belajar ya. Oke. Kak, boleh ulang? Oh, boleh. Itu siapa ya tadi? Terima kasih, Kak. Oke, dia. Oke, KD. Oke. Jadi ada dibilang yang terjadi di masa lalu akan terjadi di masa future. Oke? Jadi, kalau misalnya yang lalu kejadiannya A, B, artinya future-nya apa?
Jadi nggak ada yang baru, tidak ada yang baru di kolong langit. Artinya kalau past yang terjadi di masa lalu, kejadian A sama kejadian B. Artinya future-nya kejadian apa? KD. Kejadian A sama B ya, Kak? Mantap. Boleh begitu? Dan ini yang Tuhan bilang. Jadi yang terjadi sekarang itu udah pernah terjadi Dahulu kala. Oke, itu prinsip. Jadi kalau kalian mau dapati yang terjadi sekarang, udah terjadi dulu kala, boleh? Jadi tidak ada yang baru di kolong langit, oke? Itu dia. Dan inilah mantapnya jadi umat Tuhan, nggak usah pusing-pusing, karena kita itu selalu mempunyai patokan, ya. Patokannya itu yang terjadi dulu akan terjadi lagi. Jadi nggak usah bingung-bingung ini apa sih peristiwanya apa, nggak usah. Itu dia. Gimana Mary Bell? Ada angkat tangan, silakan. Di sini tentang apa ya? Boleh tahu? Kita mau jelaskan Mary Bell bagaimana kenapa waktu di peristiwa Sadrak Mesak Abednego itu cuman ada Sadrak Mesak Abednego yang dilempar ke dapur api, dan kenapa Daniel nggak ada di situ? Itu boleh? Oh, oke. Oke, Terima kasih. sama-sama Mary Bell. Oke, mari kita lihat lanjut lagi ya. Oke, jadi kita kemarin kan udah belajar bahwa Sadrak Mesak Abednego mau nggak untuk peristiwa apa sih di peristiwa yang minggu lalu kita belajar, kita belajar Sadrak Mesak Abednego seperti apa sih? Mereka nggak mau apa, Delan? Mengikuti perintah raja. Raja perintahin apa? Raja perintahin apa? Raja perintahin apa? Suruh ngapain sama Sadrak Mesak Abednego, Delan? Apa? Lupa. Oke, kita mau tanya sama Cika. Cika, Sadrak Mesak Abednego disuruh raja ngapain? Disuruh raja untuk menyembah patung. Nah, mantap. Itu dia, betul? Itu yang kita belajar ke minggu lalu, kan? Dan yang cuma nyembah ada 3 aja, kan? Yang nyembah ada 3. Nah, mari kita lihat ya. Yang nggak nyembah, Kak. Oh, yang nggak nyembah. Betul, yang nggak nyembah. Jadi, dan peristiwa Sadrak Mesak Abednego ini past atau future atau present? Yang past, Kak. Past. Oke, jadi yang masa lalu. Jadi kita lihat di sini ada Sadrak, Mesak, sama siapa? Abednego. Oke. Dan di sini tidak mau apa? Sembah. Dan waktu nggak mau sembah, yang terjadi sama mereka apa? Apa? Mereka dilempar ke dapur api, Kak. Mantap, ada dapur Dilempar api. ke dapur api. Mantap. Artinya di sini juga ada, di future akan ada Sadrak Mesak Abednego juga, betul? Dan Betul. akan dilempar ke dapur api. Boleh? Sampai situ boleh begitu semuanya? Boleh. Oke. Mantap. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita buka dulu. Ini jumlah Sadrak Mesak Abednego ada berapa? 3. Oke, ada 3. Jadi di sini ada 3. Di sini ada berapa? Ada 3 juga, artinya kan sejarah terulang kan? Betul kan? Iya. Oke, Iya, Kak.
Oke, ikutin ya. Ini akan beruntun. Jadi kalau misalnya kereta api yang di depan nggak tahu jalan ceritanya, nanti ujungnya nggak jalan ceritanya ini. Perhatikan, fokus. Kalau jembatannya putus, bilang tolong Kak Geidi, aku nggak ngerti. Boleh Geidi? Iya, Kak. Oke, sampai sini Geidi mengerti nggak? Iya, Kak. Oke, ngerti ya. Nanti kita mau cari apa ini yang di masa depan tiganya dan apa dapur api tiganya. Oke, itu semua, oke? Oleh karena itu kita akan baca kutipan Roh Nubuat, oke? Baca kutipan Roh Nubuat. Oke. Oke. Oke, kita ini aja supaya ini kita mau baca pakai translate aja. Biar kalian Halo, Mice. ya, Screen-nya agak error. error. Ini sekarang sudah? Belum. Oke, kita coba ulang ya. Semi, Nona gimana? Mengerti Semi dan Nona? Udah. Oke. Oke. Ini aku kasih terjemahannya di bawah dan kakak akan baca aja ya supaya kakak mau tekankan apa yang ditekankan dan habis itu kita akan minta satu orang kita akan tanya satu orang. C. Ya. Ya. Halo? Oke, nggak bisa ya. Oke. Jadi kita kemarin kan belajar kan bahwa Sadrak Mesak Abednego benar-benar nggak. Ya, Mary Bell. Putus ya? Mice, boleh. Halo? Ya, Mary Bell. Bisa dibantu? Boleh. Ya, boleh ulangi yang AB itu, yang tes itu belum ngerti, Mice. Oke, jadi Mary Bell, apa yang terjadi dulu akan terjadi di masa akan datang. Kalau misalnya di masa lalu ada AB, artinya di masa akan datang ada AB juga, boleh? Artinya kalau masa lalu ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada 3, artinya di masa akan datang ada 3 juga. Artinya kalau di masa lalu ada dapur api, artinya di masa akan datang ada dapur api juga. Bagaimana, boleh? Oh, oke. Tes itu yang dulu kan, Mice? Ya, betul. Zaman dulu. Iya, Kalau betul. future, zaman sekarang. Aha, betul. Betul sekali. Oke. Oke. Oke, mari kita baca. Dan ini orang-orang ini, Disman ini siapa? Disman artinya. Siapa ini Disman? Sadrak Mesak Abednego. SMA, betul? Kita tulis SMA ya. Lalu mereka diikat sama jubah dengan bersama jubah mereka, ya. Dan semua topi mereka, garments mereka, dan mereka dilempar ke tengah-tengah dapur api, betul? Ini ya. Jadi mereka di sini, kesimpulannya di sini, SMA dilempar ke dapur api. Ini dia. Karena tidak menurut perintah raja, oke? Lalu dia bilang, karena raja punya perintah ini sangatlah mendesak, ya. Dan ingat nggak dipanaskannya berapa kali apinya? 10 kali lipat. 7 kali 7 lipat. 7 ya, 7. Ya, jadi the furnace fire exceeding hot ini 7 times, betul? 7 times. Lalu, api ini membakar, membunuh orang-orang yang lempar Sadrak, Mesak, Abednego. Gimana? Boleh? Ingat ya. Ini semua akan terjadi di akhir zaman, betul? Betul. Oke. Jadi, SMA dilempar ke dapur api, yang lempar malah dibunuh, betul? Nah, dia. Oke. Sampai sini mengerti kutipan PK 508.2? Mengerti semuanya? Boleh, C. Mm-mm. C. Ya, Sally boleh ulang, C? boleh. Silakan, Sally. Oke, C. Jadi, di PK 508.2, Disman itu adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Dan, peristiwa di situ, SMA itu dilempar ke dapur api. Dan yang lempar malah yang terbunuh. Wow. Oke. Dan, apa sih?
apimu dipanaskan 7 times. 7 Betul, kali lipat. betul. Dan ini akan terjadi di masa akhir zaman. Ya, itu dia. Oke. Ingat-ingat ya konsep-konsepnya ya. Mungkin kita nggak akan keluar ini sekarang, tapi ini di pelajaran lanjutannya, oke? Oke. Oke, mari kita lihat. Tolong baca Daniel 3 ayat 24. Daniel 3 ayat 24. Oke. Ini boleh pakai bahasa Indonesia dan kita boleh minta kesediaan Semi boleh baca Daniel 3 ayat 24. Halo Semi. Iya. Bisa dengar? Bisa, silakan. Pakai bahasa Indonesia ya. Boleh, boleh. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, Terus? bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja. Oke. Makasih. Oke. Jadi di sini kita stop share screen-nya. Jadi kita copy dulu. Ada berapa orang yang waktu di dapur api? Waktu setelah dilempar orang-orangnya kebunuh, raja sekarang lihat ada berapa orang? Ada 4. Semua 4. Ada berapa? Coba lihat. Ya, 3. 3. Jadi mereka, sorry, kita ini ya. Waktu lempar ada 3, betul? Betul. Ada 3. Iya. Lempar Iya, ada Kak. 3. Oke, mari Iya. kita baca Daniel 3 ayat 25. Sekarang kita minta kesediaan, boleh Ratu, boleh baca ayat 25? Oke, Kak. Ya. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Wow. Jadi, waktu lempar 3 orang. Dan waktu di dapur api ada berapa? 4. Ada 4, Kak. Dan yang keempat kayak siapa? Son of God. Oke, Son of God. Thank you. Oke, sampai sini ngerti? Nah, kalau misalnya ada Daniel di situ, oke? Kalau ada Daniel situ artinya SMA tambah Daniel dilempar ke dapur api ada berapa? Ada berapa? 4 orang. Lalu 4 orang. waktu di dapur api ada Son of God jadi berapa? Kalau misalnya tambah yang SMA sama Daniel jadinya 5, Kak. 5. Oke, tambah Son of God jadi 5 orang. Oke? Jadi, karena tertulisnya di ayat 34 atau 45? 34, Kak.
Oke, 3. Jadi ada 3, lalu diikuti sama 1, betul? Jadi yang ikutin 1 jadi ke berapa? Ke 4. Keempat. Oke, sampai situ ngerti nggak semuanya? Ngerti, C. Jadi ini versi benar, oke? Versi benarnya, ya. 3 diikuti sama 1 ke 4, gitu kan? Lalu yang versi kalau versi ada Danielnya gimana? Versi ada Danielnya gimana? Kalau ada versi Daniel? 4 jadi 5. 5. Oke, diikuti 1 jadi ke 5, betul? 5. Oke. Betul. Tapi kita ikutin versi benar. Ingat, 3 diikuti 1 jadi ke 5. Jadi kita buat bagannya dulu. Kita buat bagannya dulu. Gini. Jadi ada past sama future kan? Ya, past sama future. Past 3. Terus ini ada dapur api. Lalu keempat. Son of God, betul? Betul. Nah, artinya ada 3 juga di future, ada dapur api juga, dan ada juga keempat juga, betul? Yang ada hubungannya dengan Son of God. Tapi kita belum tahu, pokoknya gini, betul? Gimana? Bisa ngerti sampai ini? Karena sejarah selalu apa bilang? Terulang. Terulang kembali. Itu dia. Dan kita dari sini akan tahu, oh memang betul, nggak bisa Daniel ikut. Walaupun nggak ada informasi Daniel lagi kemana atau apa, nggak ada informasi. Tapi kita ngerti kenapa harus Daniel nggak ikut, oke? Itu dia. Karena semua yang terjadi di dulu harus dicocokkan dengan yang mana? Yang terjadi kapan? Masa depan. Masa depan. Bagaimana yang lain? Ratu, Kimi, Emily mengerti? Semuanya Emily ngerti? Iya, Pak. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, kita lihat lagi, kita lanjut lagi. Ya. Oke. Nah, ini kutipan Roh Nubuatnya ya, itu ayatnya, tapi ini sama aja. Oke, jadi kita nggak akan baca, tapi kalian boleh kasih jadi referensi ya. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Raja Nebukadnezar pernah nggak kenal Son of God? Kira-kira pernah nggak kenal Son of God? Enggak. Bagaimana yang lain? Pernah. Pernah kenalan sama Son of God nggak? Ini Nebukadnezar itu raja kafir atau raja orang Kristen kira-kira? Kafir. Jadi bisa tahu ada Son of God nggak kira-kira? Tidak. Betul kan? Kalian penasaran nggak? Loh, kenapa sampai Nebukadnezar bisa bilang Son of God? Penasaran nggak kenapa? Iya. Betul Karena kan? sih, iya SMA aja nggak pernah lihat kan? Betul. Jadi pertanyaannya kenapa Raja Nebukadnezar bisa lihat yang keempat itu seperti Son of God? Itu pertanyaannya, betul? Boleh semuanya? Halo, Ya, Mary Bell. boleh potong? Boleh dong. Boleh kasih besar ayat Ya, boleh. dengan pertanyaan. Oh iya, ini baru mau kasih besar ya. Yang di atasnya nggak perlu dibaca, jadi ini ya, kita besarin yang di bawahnya aja, oke? Oke, jadi kita sama seperti biasa, akan ada terjemahan Indonesianya, baca aja, tapi kita dari Google Translate, jadi ada bahasa-bahasa yang aneh, tapi kakak akan baca terjemahin aja ya. Oke. Oke. Kita gedein juga. Oke, ini dia. Bagaimana Heathen Kings, raja kafir itu tahu bagaimana bentuknya, seperti apa itu Son of God, betul? Ini pertanyaan kita kan? Ini pertanyaan kita kan? Gimana Nebukadnezar
tahu, betul? Itu kan? Oke, Betul. mari kita lihat. Ini Hebrew captive. Siapa Hebrew captive? Ayo, Hebrew captive siapa? Tawanan orang Ibrani siapa? Siapa tawanan orang Ibrani? Siapa? SMA dan Daniel, Pak. SMA, betul. Plus Daniel, oke? Dan tapi kalau konteksnya Daniel 3 cuman SMA aja kan? Oke. Jadi kita SMA plus Daniel ini, tapi kita mewarnain cuman SMA-nya doang. Karena ini konteksnya Daniel 3 ya. Ini menduduki posisi kepercayaan di Babylon. Oke? Posisi kepercayaan ini posisi tinggi atau pendek? Posisi yang tinggi, Kak. Oh, tinggi. Dan kehidupan dan karakter mereka ini waktu di Babylon, walaupun mereka di Babylon, mereka merepresentasikan kepada Nebukadnezar kebenaran. Gimana, boleh? Gimana Jadi sih artinya, oke, selama hidup SMA, kehidupan dan karakter mereka menghidupkan apa? Menghidupkan apa? Satu kata menghidupkan apa? Kehidupan dan karakter mereka menghidupkan apa? Terus. Truth, mantap. Dan hasilnya apa? Hasilnya apa? Nebukadnezar jadi apa? Ya. Ingin tahu. Jadi bisa melihat siapa? Son of God. Son of God. Artinya kalau dalam kehidupan dan karakter mereka menghidupkan truth, mereka Sadrak, Mesak, Abednego lagi menghidupkan karakter siapa? Kalau hasilnya Nebukadnezar lihatnya Son of God. Tadi apa, Kak? Karya Son of God. Pertanyaannya, Kak. Pertanyaannya, kalau misalnya Nebukadnezar bisa melihat Son of God, oke? Bisa lihat Son of God, artinya kehidupan dan karakter yang menghidupkan kebenaran dari hidup Sadrak, Mesak, Abednego itu menghidupkan karakternya siapa? Kalau Nebukadnezar bisa lihat Son of God, kehidupannya siapa? Kehidupannya Kristus, Kak. Wow, Son of God ya, belum ada Kristus, jadi nggak boleh dulu. Oke, jadi artinya kalau kita catat di sini ya, kalian mau screenshot, mau catat apa terserah ya, tolong dipelajari. Jadi artinya kalau kehidupan dan karakter mereka yang menghidupkan kebenaran ini, atau bahasa Inggrisnya kebenaran apa? Truth. Truth. Artinya kalau kehidupan mereka hasilnya adalah Nebukadnezar melihat Son of God, artinya mereka menghidupkan karakter dan kehidupannya Son of God. Gimana? Boleh? Sampai situ? Boleh, C. Oke. Kita mau ini ya. Coba kita buka Markus 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1. Ini rantai ya, ingat belajar Alkitab tuh rantai, chains of truth, betul? Masih ingat itu? Chain of truth. Jadi kalau ada yang ketinggalan, bilang ya, biar kakak bantu. Kak, aku putus di sini, Kak, gitu ya. Oke. Apa kata lain Son of God di sini? Kita mau tanya Jobs. Jesus Christ. Oke, mantap. Bagaimana yang lain? Setuju itu? Jadi Setuju, Kak.
mereka lihat Son of God, oke? Dan kata lainnya Son of God adalah Jesus Christ, oke? Ingat, kalau mau kesimpulan, oh itu Yesus, harus pakai apa? Ayat, boleh? Jesus Christ. Dan artinya kehidupan dan karakter yang dihidupkan oleh SMA adalah karakter dan kehidupannya siapa, Ian? Jesus Christ, Kak. Mantap. Oke. Oke, mari kita lihat lagi ayat. Kita pergi John 14 verse 6. Oke. Kita mau Emily, boleh baca Emily ini? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Wow. Jadi kata jembatan dari Markus 1:1 ke Yohanes 14 kata apa? 14:6 apa? Sama-sama ada kata apanya, Emily? Ada kata Jesus, Kak. Apakah Emily setuju ada kata Jesus-nya, Emily? Iya, Kak, setuju. Oke, kita kasih hijau kan? Connection kan? Jadi kalau kita dari Daniel 3:25 Son of God sama kutipan ini ada kata Son of God-nya kan? Ini dia. Nih, Son of God. Ini kita kasih warna yang sama. Nah, ini kita kasih warna yang sama. The Son of God. Ini Son of God. Ternyata Jesus. Dan Jesus itu siapa? Son of God. The truth. The truth. Dan kita baca tadi. Kehidupan dan karakter. Coba ya. Coba ya, kita ini. Ini ya, life dan karakter ini SMA punya kan, kita tahu kan? Ini dia. Life dan karakter dari Sadrak, Mesak, Abednego merepresentasikan kepada Nebukadnezar apa? Merepresentasikan apa? Menyatakan apa kepada Nebukadnezar? The truth. The truth. Oke. Tadi kan kita establish kan kalau kehidupan SMA, kehidupan dan karakter SMA menyatakan kebenaran, artinya mereka hidupkan apa? Apa? The life and karakternya. Hidupkan kebenaran dulu kan? Hidupkan kebenaran dulu kan? Iya, Kak. Jadi ya. Jadi ini menyatakan kebenaran, artinya mereka hidupkan kebenaran. Ini dia ya. Nah, lalu coba lihat ini ya, coba lihat ini. Dan yang dilihat oleh Nebukadnezar, kata siapa tadi? Son of God. Atau Jesus atau Christ. Truth. Gimana? Boleh? Boleh, Kak. Nah, jadi artinya apakah waktu dalam kehidupan sehari-hari Sadrak, Mesak, Abednego mereka nyatakan kebenaran, mereka hidupkan kebenaran, mereka hidupkan karakternya truth itu, yaitu punya Son of God atau Jesus. Gimana? Boleh semuanya? Boleh. Nah, jadi apakah kalau orang melihat Yesus nantinya karena kita punya kehidupan sehari-hari, kira-kira? Aca belum mengerti ya? Oke, ulang ya. Oke, hapus. Oke, Aca boleh perhatikan ya. Aca boleh ngomong sama Mice ya, sekalian bantu yang lain sudah mengerti. Kehidupan Sadrak tadi Yesus Kristus Son of God, kata lainnya apa, Aca?
Son of God, Jesus Christ ya. Jesus Christ. Dan Jesus Christ bilang I am apa? I am apa? I am the way, the truth. Dan kita mau ambil the truth-nya, oke? Jadi kata lain Son of God, Jesus Christ sama the. Sama dengan the truth. Oke, artinya mari kita lihat. Kehidupan dan karakter Sadrak, Mesak, Abednego dan merepresentasikan di hadapan Nebukadnezar kebenaran, boleh? Jadi kita terjemahin. Kehidupan dan karakter SMA menyatakan di hadapan, merepresentasikan gitu ya. Merepresentasikan di hadapan Nebukadnezar kebenaran. Dan kata lain kebenaran siapa, Aca? Truth kata lainnya siapa? Truth kata lainnya kebenaran kata lainnya. The truth ini loh, di atas ini, Aca. Apa kata lainnya? Kata lainnya the truth. Ya, kata lain the truth apa tadi yang di atas ini? Kata lainnya apa? The truth. Kata lain the truth. Yesus bilang apa? Jesus said unto him, I am apa? The truth. Artinya the truth itu siapa, Aca? Jesus Christ. Jadi kehidupan dan karakter Sadrak, Mesak, Abednego merepresentasikan di hadapan Nebukadnezar siapa? The truth-nya. Jesus Christ. Jesus Christ. Dan kata lain Jesus Christ siapa? Di Markus 1 ayat 1, siapa Jesus Christ? Son of God. Jadi, artinya, waktu kehidupan Sadrak, Mesak sehari-hari, menghidupkan karakternya siapa kalau gitu? Son of God. Son of God, atau siapa yang lengkap? Jesus Christ. Atau siapa lagi? The truth. The truth. Jangan heran, makanya jadi gini ya. Jadi misalnya ini ya. Ini waktu di Babylon ya. Waktu di Babylon ini. Waktu di Babylon, kerja sehari-hari di Babylon. Ini kerja sehari-hari. Sehari-harinya Sadrak, Mesak, Abednego, oke? Ini SMA di sini 3. Oke. Sama Daniel lah, tapi kita fokusnya 3 aja ya. Oke, mereka hidupkan karakter dan kehidupannya siapa? Tadi kita mau tanya sama ini. Kita mau tanya sama Kimi. Kimi sehari-hari Sadrak, Mesak, Abednego menghidupkan karakter dan kehidupannya siapa? Jesus. Atau siapa lagi? Son of God. Atau? The truth. Mantap. Itu dia. Ya kan? Ini dia. Jadi sehari-hari nih 3 menghidupkan karakter kehidupan Son of God, the truth, sehingga Nebukadnezar lihatnya apa setiap hari? Lihat apa? Truth. Ya, truth, betul? Kayak kutipan kan? Gimana? Jadi ini orang Babil yang 3 orang Hebrew ini hidupkan karakter Jesus, Son of God, dan the truth, sehingga Nebukadnezar lihat siapa? The truth, betul? Ini setiap hari nih. Nebukadnezar lihat, oh ini truth ya. Itu dia. Ya, dari kehidupan mereka, ya. Itu dia, atau Son of God, oke? Nah, lalu waktu dapur api masuk 3 kan? Dan ada yang keberapa? Keempat. Dan keempat ini kayak siapa Nebukadnezar bilang? Son of God. Son of God. Dan kata lain Son of God tadi siapa Kimi bilang?
Jesus, dan truth. Betul? Jadi apakah waktu ini sehari-hari ya? Ini sehari-hari, ini waktu di dapur api. Ini di dapur api. Jadi apakah Nebukadnezar ngelihat ini yang keempat? Bagaimana? Sama seperti ya sehari-hari Nebukadnezar lihat dalam kehidupan 3 orang ini. Bagaimana? Jadi apakah sebenarnya sehari-hari Nebukadnezar lihat yang keberapa juga? Yang keempat. Bagaimana? Boleh? Jadi Halo, Michelle. Ya, Kak. Jadi Boleh. sehari-hari Nebukadnezar lihat keempat tanpa lihat keempat, betul? Iya. Karena mereka bisa lihat Nebukadnezar, bisa lihat Son of God, Jesus the Truth ini lewat kehidupan 3 orang. Jadi lihat keempat tanpa lihat keempat. Bagaimana? Boleh gitu, Nes Jobs? Bisa? Cika, bisa Cika? Bisa, Kak. Kak. Oke, mantap. Bagaimana Mary Bell? Halo Mary Bell? Miche boleh kasih tahu pengertian Mary Bell? Boleh, silakan Mary Bell. Halo? Iya, Boleh silakan. dengar? Iya, sayang, silakan. Jadi, waktu Nebukadnezar lihat yang keempat di apa itu namanya dapur api kan artinya Nebukadnezar sama dengan lihat yang keempat. Maksudnya setiap hari ya, Miche. Di situ lagi ada putri. Lihat keempat tanpa? Lihat yang keempat tanpa? Tanpa di situ lagi Miche tadi. Oh ya, jadi apakah ada yang keempat nggak? Atau nggak ada yang waktu sehari-hari? Ada nggak yang keempat? Tidak ada. Jadi lihat yang keempat tanpa? Tidak. Lihat keempat tanpa lihat keempat, betul? Oh, ya. Nah, itu dia. Tapi kalau dapur api, mereka lihat Nebukadnezar lihat yang keempat. Gimana? Bisa? Oh, oke. Terima kasih. Aha, sama-sama. Bagaimana? Yang lain boleh? Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, kita fokusnya 3 ya. Oke. Lalu dibilang ketika ditanya, kita mulai ya, present. Oke, ini yang ini aja deh kita ini. Jadi ketika ditanya alasan iman mereka, ya, alasan mereka kasih itu tanpa ragu-ragu. Waduh, kalau nggak ragu-ragu artinya yakin atau enggak? Kalau orang nggak ragu-ragu yakin atau enggak? Sorry, kita kasih di atas. Yakin. Yakin kan? Yakin, Kak. Yakin. Wow. Kalian kalau nggak belajar bisa nggak nyatakan iman kalian dengan yakin atau malu-malu? Aduh, takut-takut, betul? Jadi kalian harus belajar loh. Ini mau krisis besar-besaran di akhir sana. Hah? Ya. Enggak putus. Apakah putus? Bisa yang lain bisa? Dengar Geidi, Kakak? Bisa, Kak. Oke, mantap. Ya. Lalu dengan jelas dan sederhana mereka mempresentasikan prinsip kebenaran dan pengajaran dan mengajar dan teaching those around them. Dan mereka bukan cuma nyatakan gini, mereka nggak cuma gini, oh ya kamulah. Mereka ajarin
mereka ngajar orang-orang sekitar mereka Tuhan yang mereka sembah. Jadi jangan heran kalau Nebukadnezar salah satu yang diajarin sama mereka, betul nggak? Bagaimana? Setuju itu? Iya, Kak. Itu dia. Jadi mereka ini Apa tadi, Kak? Putus-putus. Jadi yang kakak bilang tadi adalah bahwa mana tadi kutipannya? Oh ini. Jadi kakak bilang tadi adalah mereka ini dalam hidup mereka ini merepresentasikan prinsip kebenaran dan waktu hari-hari mereka itu ngajarin di sekitar mereka Tuhan yang mereka sembah itu kayak gimana. Artinya mereka malu-malu nggak sama Tuhan mereka? Tidak, Kak. Nggak malu-malu. Oke? Lalu mereka bilang Kristus bahwa ada penebus yang akan datang. Mereka nggak malu-malu loh. Artinya Sadrak, Mesak, Abednego akhir zaman malu-malu nggak ungkapin kebenaran kalau mereka tahu yang benar. Enggak, jangan malu loh sama Kristus penebus kita loh. Itu dia, ya. Kalau kita masih malu-malu, kita nggak seberapa cinta. Oleh karena itu kita sadar, kok malu-malu ya? Oh, artinya aku mau tambah cinta. Oke, aku akan rajin untuk selidiki supaya tambah cinta, betul? Itu. The more you know, the more you love. Lebih kamu tahu tentang Kristus, lebih kamu jatuh cinta sama dia. Itu dia. Ya. Oke. Dan di dalam bentuk yang keberapa ini? Keempat, betul? Akhirnya raja merecognize the Son of God. Apakah sama yang kayak kita bilang tadi? Gimana? Boleh? Ya, jadi sehari-hari mereka hidupkan karakter kehidupan Jesus Son of God, the truth, atau dibilang principle of righteousness. Ya. Ini dia memperkenalkan Kristus. Apakah salah satu orang yang di dekat mereka Nebukadnezar? Iya. Jadi mereka malu nggak nyatakan iman mereka sama Nebukadnezar? Anak-anak malu nggak? Nggak malu-malu. Artinya kita jangan pernah malu jadi orang Advent akhir zaman, betul? Karena Tuhan kita yang akan berdiri menjadi orang keempat nanti di antara kita. Mau nggak kayak gitu? Kalau kita malu nyatakan Tuhan kita sekarang, waktu Tuhan akan selamatkan kita nanti, orang dunia nggak bisa kenal. Gimana? Betul nggak itu? Nes dan Jobs, Kimi, dan semua. Bisa lihat itu nggak? Ratu, bagaimana? Bisa, Kak. Wow. Kalau Bisa, Kak. kalau saya nggak hidupkan, kalau saya malu-malu menyatakan iman saya, nanti di saat krisis, saat aniaya, Tuhan pas tolong kita, orang dunia nggak bisa kenal siapa Tuhan kita. Sekarang kita bilang kita hidup karena Tuhan tolong kita. Kita kenalkan Tuhan dari karakter kehidupan kita yang berani untuk menyatakan kebenaran, berani menyatakan the truth, berani untuk menyatakan principle of righteousness, memperkenalkan Tuhan sama orang-orang di sekitar kita, memperkenalkan kebenaran di sekitar orang-orang sekitar kita. Di saat nggak ada, Nebukadnezar bilang kan, mana ada Tuhan yang bisa tolong kamu? Waktu Tuhan benar-benar tolong kita karena Tuhan satu-satu yang hidup, mereka semua, seluruh dunia akan kenal Tuhan kita. Gimana? Kalian bisa lihat nggak? Bahwa untuk Tuhan dikenal nanti sama orang dunia nggak bisa tanpa lewat dapur api. Kalau kejadian ini akan terulang kembali. Setuju nggak? Bagaimana Kimi? Setuju nggak? Emily, bisa lihat itu? Nggak bisa Tuhan kita dikenal tanpa lewat dapur api kalau misalnya kita pakai prinsip Ecclesiastes 1 ayat 9, nothing new under the sun. Makanya ini Bible study mau mempersiapkan anak-anak muda di akhir zaman yang siap menderita demi kebenaran. Itu dia.
Ini bukan sembarang Bible study. Bible study anak-anak muda yang kumpul-kumpul, bicara-bicara Alkitab, cuman putar-putar situ. No, kita punya tujuan, yaitu tujuannya kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Sekarang nggak malu untuk katakan yang benar. Supaya nanti waktu krisis, kita dianiaya, kita mau dibunuh, Tuhan akan luputkan kita, seluruh dunia akan kenal siapa Tuhan kita. Ih, dahsyat nggak itu, anak-anak? Dahsyat banget loh, dahsyat banget loh. Jangan pernah main-main loh sama Tuhan kita. Kita aja yang nggak kenal, kita aja nggak lihat betapa dahsyatnya ini firman-firman. Tahu nggak, ini dipersiapkan untuk kita semua bisa bertahan loh. Bisa bertahan di krisis di depan loh. Ini krisis yang bukan main-main. Ini dunia dan kejahatan, otak kejahatan sekarang lagi rencanakan kejahatan yang bukan main. Oleh karena itu, kita pun harus kumpul untuk rencanakan gimana supaya bisa bertahan ketika kejahatan mereka akan dituangkan sama kita kayak banjir. Oke, coba ya. Ada nggak ayatnya itu ya? Lift up is standard. Ini harus kita jadi renungkan loh. Coba kita baca Yesaya 59 ayat 19. Yesaya 59 ayat 19. Yesaya 59 ayat 19. Ini harus jadi prinsip hidup kita. Ini harus jadi prinsip hidup kita. Oke. Oke. Kita boleh minta baca sekarang, boleh minta Delan boleh baca. So shall they fear the name of the Lord from the west. Oke, and his kalau fear ingat apa? Kalau fear ingat apa? Fear ingat apa? Fear apa? Fear. Malaikat keberapa? Malaikat keberapa? 1. Fear God, betul? Yang akan menjadi homework hari Rabu kan? Iya. Dan apakah ada fear, ada glory di sini? Wow, ini malaikat pertama bukan ini ayat, tapi di Yesaya. Bisa lihat nggak, anak-anak semua? Iya, Kak. Wow, kok ada malaikat pertama ya di Yesaya? Inilah kalau kita belajarnya line upon line, kita bisa lihat, ini malaikat pertama, betul? Wow. Lalu, apa yang dilakukan sama musuh ketika ada yang kabarkan malaikat pertama tanpa takut? Coba baca, musuhnya datang seperti apa, Delano? Musuhnya datang kayak gimana, Delano? Erbah. Apakah Erbah ya? Oke, apakah semua bisa lihat bahwa musuhnya datang kayak Erbah kan, Jacob? Betul? Dan waktu musuh datang kayak Erbah, waktu Nebukadnezar mau bakar kayak api, betul? Spirit of God langsung meninggikan standar terhadap musuh. Gimana? Mantap gak? Langsung yang keempat turun untuk tolong Sadrak, Mesak, Abednego. Ini janji Tuhan nggak, anak-anak? Iya, Kak. Kalian perlu takut nggak dianiaya di depan ini? Nggak perlu. Kalau kalian lupa kejadian Sadrak, Mesak, Abednego, gimana? Nggak perlu kalian takut. Kalau Tuhan yang tolong Sadrak, Mesak, Abednego akan tolong kalian karena kalian sekarang belajar Sadrak, Mesak, Abednego sekarang dan kalian berdedikasi, saya mau kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Gimana? Wow. Jangan bilang, aduh saya mau jadi pilot, saya mau kayak jadi Presiden Soekarno, saya mau jadi kayak artis-artis terkenal. Jangan, kita harus kayak tokoh-tokoh Alkitab, betul nggak? Apalagi kita orang Advent. Gimana, Ratu, betul? Betul, Ratu? Betul, Kak. Nah, Ratu gimana? Bisa ngerti itu? Seminona ngerti itu? Boleh?
Semi, Nona, Ronald bisa dapat itu Ronald? Apa Ronald putus-putus dari tadi kayaknya? Bisa sayang? Bisa, Kak. Oke, itu dia. Harusnya kita bilang, saya mau kayak Sadrak Mesak Abednego. Saya nggak kejar itu. Mau jadi sukses-sukses di dunia. Saya mau jadi Sadrak Mesak Abednego supaya saya bisa kabarkan malaikat pertama, fear God, give glory to him. Waktu Nebukadnezar kasih dapur api atau kasih flood, langsung yang keempat turun selamatkan kita. Atau spirit of the Lord lift up a standard against him. Perlu takut nggak sama Tuhan. Jadi kalian bisa lihat nggak? Ini Yesaya 59 atau Daniel 3, betul nggak? Bagaimana? Kimi bisa lihat nggak? KD bisa lihat nggak? Ini ceritanya Daniel atau ceritanya Yesaya 59 ini? Waduh. Lihat nggak Alkitab, kalau kalian tahu cara belajarnya, nggak ngantuk. Alkitab tuh bukan obat tidur. Alkitab menajamkan kita punya sel-sel otak lebih dari pelajaran-pelajaran dunia lainnya loh. Kalian bisa. Oke, kita mau lihat ya. Kita mau lihat ayatnya aja lah, jangan kakak yang ngomong lah, Kak. Apa ayatnya, Kak? Oke. Kita buka Hebrew ya. Kita buka Hebrew 5 ayat 14. Hebrew 5 ayat 14. Coba ayat 5 ayat dari ayat 13 lah. Di Hebrew 5 ayat 13 dan 14. Oke. Kita boleh minta Cika boleh baca. Ayat 13 Cika mau baca? First, even on the sick meal in the Lord of reflection of his brother. Beb, ya. Jadi orang-orang yang minumnya susu, oke, susu itu nggak skillful. Jadi kalau kita minumnya susu itu nggak kayak unskillful itu nggak ada ini ya, nggak ada skill itu apa sih? Skill itu kayak kebisaan ya, nggak ada kesanggupan di dalam the word of righteousness karena dia masih bayi, boleh gitu? Jadi ada milk, dan milk itu adalah orang yang nggak bisa mempergunakan the word of righteousness. Sampai situ bisa? Bisa. Oke, lalu ayat 14 ada apa tulis di sini? Kita mau minta yang baca adalah sekarang boleh Nes baca ayat 14. Ayat 14. But strong meat belong to them that are of full age, even those who by reason of use have their sense exercised to discern both good and evil. Wow. Jadi dibilang ada yang namanya bayi, ya. Ini bayi minum susu. Dan kalau minum susu tidak bisa mempergunakan word of righteousness. Tetapi strong meat ini buat orang dewasa, betul? Orang yang sudah full age, bukan bayi. Dan orang yang dewasa ini pakai reason. Ya. Strong meat itu apa sih Kak Geidi? Makanan keras. Itu dia ya. Dan makanan keras, reason, dan orang dewasa, untuk orang dewasa ini pakai reason. Ya. Pakai reason. Dan apa sih? Dan kalau pakai reason artinya bisa mempergunakan word of righteousness nggak? Iya, Cik. Nah, kebalikannya kan, ayat 13 kan? Nah, ini jadi bisa mempergunakan word of righteousness. Ya. Bisa mempergunakan word of righteousness. Buat apa? Untuk bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Boleh? Boleh.
Jadi artinya sekarang kita belajarnya bukan gaya milk, tapi kita gaya makanan keras. Kenapa kita pakai itu? Pakai gaya makanan keras? Karena supaya kalian bisa jadi anak-anak muda yang bisa bedakan yang baik dan jahat. Boleh? Boleh, C. Itu dia. Ada tujuannya loh. Dan kalian bisa pakai apa? Reason. Reason. Ya, jadi tiap kata kalian, oh artinya, ini kita lagi reason loh. Nggak baca lurus-lurus, kita reason. Oh artinya kalau ini punya karakter, bisa lihat Son of God, artinya ini karakternya Son of God, itu namanya reason loh. Kita perhatikan baik tiap kata kita perhatikan baik, itu reason namanya. Ya. Kita bukan belajar gaya milk. Ya, baca ya, 1 pasal, 2 pasal, bikin summary gitu. Ngantuk nggak belajar kayak gitu? Ngantuk. Tapi kalau kita dari ayat, loncat sana, loncat sini, dibuktikan, waduh, kayak rantai kebenaran siap untuk mengikat iblis, betul? Iya. Rantai kebenaran yang lagi kita ambil-ambil ini siap loh untuk ikat semua tipuan iblis di dunia ini. Yang sadis-sadis bukan main. Itu dia. Mereka udah siapkan loh banjir. Oke, kita jadi ingat satu kutipan, satu foto. Jadi semoga dapat ya. Itu kalau nggak salah pelajaran hari. Oke. Semoga aku ada ya. Dia punya ini. Yang itu ya, C. Iya. Jangan bilang. Tapi ada nggak pertanyaannya, Cece? Punya itu. Salah satunya apa gitu kan? Pertanyaannya ada nggak? Itu tanggal 24 kalau nggak salah. Oh, kayaknya ada di sini, di screenshot sini. Oke, jadi bisa lihat nggak itu pentingnya ya? Ah, ini dia. Oke. Oke, aku belum share screen ya. Apa itu salah satu dia punya udah ya. Salah satu dia punya flat apa di sini? Flat ada hubungannya dengan apa? Enemy, Kak. Dan di gambar ini apa? COVID. When COVID cases. Betul? Kalau kalian belajar, Tuhan bilang, saya akan live up a standard. Walaupun enemy use the COVID flood, saya akan live up a standard. Kalian mau nggak kabarkan fear God, jangan takut manusia, kabarkan His glory. Walaupun kalian mau dimasukin dapur api, saya yang akan live up a standard against you. Gimana? Itu janji Tuhan loh, bukan Kak Gedi yang ngomong. Gimana? Gimana? Aca, siap masuk dapur api untuk lawan satu tipuan flood, COVID flood ini? Itu dia. Semua yang unsur dunia, hati, jangan dipercaya karena itu deceive semua. Boleh? Ingat, Adam dan Hawa tipu seluruh dunia dengan tipu Hawa pakai apa? Tipuan atau kebenaran? Tipuan, itu dia. Dan raja dunia ini siapa? Prince of the world siapa? Tuhan atau setan? Setan. Artinya semua yang dihasilkan dari dunia, hati-hati jangan percaya. Boleh? Boleh. Kalian harus pakai strong meat. Kalian harus bedakan sama strong meat. Dan kalian pakai reason kalian. Kalian bandingkan sama masa lalu yang terjadi untuk bisa bedakan, lihat ini benar atau salah. Gimana? Bisa gitu nggak? Bisa. Kalian punya benteng pertahanan namanya Word of God. Kalian bisa ungkapkan semua tipuan iblis. Raja pangeran dunia ini. Penipu. Yohanes 8:44. Pembunuh, penipu. Dialah. Ya, semua.
Jangan pernah ketakutan karena tipuannya, karena kita punya kebenaran yang dahsyat dari Tuhan. Boleh? Umat Tuhan nggak perlu takut sama tipuannya iblis itu. Satu itu nggak perlu takut. Kayak Sadrak Mesak Abednego, saya nggak perlu ragu-ragu. Saya nggak perlu pikir-pikir mau jawabnya. Ini tipuan. Nah, itu dia. Kamu masuk dapur api loh. Oke, nggak apa-apa. Saya bisa nunjukkan yang keempat kan di situ gimana? Mental begitu harus dibentuk di otak kita sebagai anak muda. Kenapa saya nggak harus takut mati buat Kristus kalau Kristus mati buat saya gimana? Apakah saya terlalu sibuk dengan hal-hal dunia sampai saya lupa kalau Kristus mati buat saya sehingga saya nggak mau mati buat Kristus gimana? Itu harus kita renungkan loh anak-anak muda. Boleh, boleh? Gimana bisa itu? Ingat ya? Bisa, Kak. Oke, mantap, mantap. Oke, kita mau lihat lagi. Wow, ini kalau mau lihat bagus-bagus banget ya. Lalu mari kita lihat yang terjadi, oke? Ini dia kutipan-kutipan ini, bacanya tapi harus diseresapi satu-satu, direnungkan, lalu selalu aplikasi untuk future kan? Itu dia. Ini mau terjadi akhir zaman loh, bukan cuma cerita yang kayak dongeng-dongeng, buku-buku, novel-novel. Kita kalau belajar Alkitab mau terjadi nanti, oke? Jangan lupa itu, ya. Lalu dia punya kebesaran, dia punya dignity, semua dilupakan karena lalu Nebukadnezar turun dari tahtanya, lalu pergi ke depan dapur api dan bersuara, kalianlah hamba-hamba dari Most High God. Gimana? Apakah Nebukadnezar nggak percaya awalnya? Tapi untuk orang-orang yang berani mati dapat memperkenalkan Tuhan kepada orang yang nggak percaya gimana? Boleh? Ya. C. Ya. Melalui Sadrak Mesak Abednego dibilang waktu mereka keluar dari dapur api itu mereka selamat. Orang-orang yang di situ justru jadi percaya sama Tuhan kan sih? Iya, jadi terpakar itu. Itu dia. Kak, yang di kutipan PK tuh apa maksudnya PK tuh? PK itu Prophet and Kings. Oh, atau Prophet and Kings itu adalah buku Nabi dan Raja itu. Kalau nggak salah Alpha Omega jilid keberapa itu ya? Yang Prophet and Kings. Pokoknya yang ada para nabi dan raja itu. Pokoknya ada rajanya itu Prophet and Kings gitu. Oke? Oke, Kak. Alpha Omega ya. Tuh, bagus kan ceritanya? Oke, Kak. Mantap banget kan ini cerita. Wow, kalian bayangin nggak nanti ke depan? Kalau kalian mau jadi Sadrak Mesak Abednego itu, yang 3 itu, ingat, kayaknya nanti hari Rabu ya kita, karena waktu udah mau habis, ingat, nanti hari ini kita tuntasin lah yang Sadrak Mesak Abednego, nanti hari Rabu kita lihat yang akhir zamannya apa. Boleh gitu nggak? Ini kita selesaiin ceritanya Sadrak Mesak Abednego ya. Lalu, Sadrak Mesak Abednego keluar ya di hadapan orang banyak dan menunjukkan mereka nggak terluka sama sekali. Aduh, kalian kalau kenal Tuhan perlu takut nggak? Enggak. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut loh. Oke? Lalu di hadapan the presence of their savior had guarded them from kehadiran juru selamat mereka yang menjaga mereka dari semua luka-luka. Cuman tali mereka aja yang kebakar. Ya. Itu dia. Ya, semua prince, governor, captain, king, counselor, mereka semua bersama-sama dan melihat orang ini, ya, di mana tubuh-tubuh mereka ini api nggak ada kuasanya, walaupun satu helai rambut saja nggak ada yang bau kebakar, dan mereka punya jubah nggak berubah sekali, nggak ada bau-bau api kebakar, nggak ada sama sekali di mereka.
Kalian harus renungkan nggak ini? Jangan pernah takut kita punya enemy, kan? Oke, kita baca satu ayat. Kita baca satu ayat lagi. Wow. Boleh? Sorry. Kita buka Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Jangan takut sama mereka yang bisa bunuh kamu punya tubuh, tapi nggak bisa bunuh kamu punya jiwa. Tapi takut dia, fear God, yang bisa menghancurkan dan semua, yaitu jiwa ataupun tubuh di dalam neraka. Gimana? Apakah kalian bisa lihat nggak Sadrak, Mesak, Abednego itu fear God, bukan fear Nebukadnezar, betul? Iya. Itu dia. Untuk mempertahankan kebenaran, jangan takut manusia, betul? Mau manusia ancam, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Aduh, kalian bisa lihat nggak? Aduh, aku kalau mau saya tahu di depan ada aniaya, saya perlu yakin sekali sama Tuhan, betul? Perlu sekali kan? Perlu Iya, sekali atau enggak? Dan apakah percaya saya sama Tuhan karena Roma 10 ayat 17 apa bilangnya? Percaya sama Tuhan saya karena apa? Roma 10 ayat 17. Yang faith comes from hearing the word of God ya, Kak. Betul, by hearing the word of God, kan? Iya, Kak. Itu dia. Wow, oke. Lalu mari kita lihat. Ini ingat-ingat, ini ayat bagus banget nih. Ada Matius 10 ayat 28 nih. Ini kita jadi punya ayat bekal. Ayat bekal kita untuk di masa aniaya nanti ya. Oke. Mari kita lanjut lagi. Baca PK. Ini lanjutan ya. Oke. Pengalaman hari itu menuntun Nebukadnezar untuk membuat dikri. Jadi ada undang-undang bahwa every people, nation, language. Ada yang ingat nggak ini ayat apa? Revelation 14 ayat 6. Wah, apakah kita punya syarat password hari ini, betul? Iya. Wow, apakah kalau kita rela mati every nation, kindred, and tongue, and people, language kata lainnya tongue kan? Bisa mendapatkan everlasting gospel. Apakah Nebukadnezar di sini dapat everlasting gospel? Gimana? Wow, bisa lihat nggak? Kok ada everlasting gospel sih di Nebukadnezar? Bisa lihat nggak itu? Next job. Kimi, Emily, bisa lihat itu nggak? Bisa, Kak. Waduh, Ratu gimana? Bisa lihat nggak ada everlasting gospel? Ini kan ayat hafalan kita. Every people, kindred, and tongue, and people. Betul? Wih. Dan dibilang, Ya, Kak. Siapa saja yang bicara yang bertentangan tentang tidak sesuai dengan God of Sadrak, Mesak, Abednego akan dipotong berpieces itu beberapa pieces ya. Itu dia. Wow. Jadi apakah malah yang nggak sembah malah dibunuh sekarang? Gimana? Wow, kalian bisa lihat nggak? Kalau kalian mau menobatkan dunia, caranya jangan buat KKR besar-besaran. Rela mati buat Tuhan itu cara satu-satunya. Bisa lihat nggak? KKR besar-besaran nggak ada gunanya kalau hasil dari KKR cuman menghasilkan orang yang lebih cinta dunia. Gimana? Tapi walaupun kita cuman 10 orang, tapi kita semua bilang saya rela mati buat kebenaran. Tahu nggak, every people, nation, language akan sembah kita punya Bapa di surga. Gimana? Lihat nggak cara-cara setan iblis yang bukan main
membuat otak kita jadi begitu sibuk sehingga kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Bisa lihat nggak? Kalian mau nggak selidiki? Apa ya hal-hal saya ini udah dekat loh ini. Apa hal-hal yang membuat saya jadi enggak fokus sama tujuan hidup saya itu masuk kerajaan surga? Itu harus di cut off semua. Bisa? Apa yang membuat nanti? Iya, Kak. Apa yang membuat jadinya nanti Nebukadnezar nggak bisa lihat everlasting gospel? Saya harus cut off semua. Apa yang membuat saya jadi takut-takut? Oh, saya terlalu banyak waktu di hal-hal yang nggak membuat saya beriman atau mendengar firman Tuhan. Cut off semua hal-hal yang nggak membuat saya beriman. Bisa lihat itu nggak? Berdoa, Tuhan tunjukkan apa hal-hal yang membuat saya nggak lebih beriman. Saya mau cut off semua. Gitu loh anak-anak, semua anak muda. Apa semua? Selidiki Tuhan, selidiki hati saya. Saya nggak mau tipu diri sendiri. Saya nggak mau pikir saya selamat. Sedih nggak kalau kalian pikir kalian selamat, tapi nggak selamat? Sedih nggak itu? Ian, Emily, Dylan, Aca. Sedih banget, Kak. Kenapa, Pak, pertanyaannya? Gimana? Sedih nggak, Ian? Kalau misalnya kamu pikir kamu selamat, tapi ternyata nggak selamat. Sedih nggak? Sedih banget, Kak. Sedih banget. Mendingan jangan kalian pernah tentukan, oh saya selamat kok. Bilang, Tuhan, tanya sama Tuhan, saya selamat nggak kalau kondisi saya kayak gini? Selalu jujur, oke? Itu loh, satu-satunya. Oke? Oke. Kita di sini. Ini kutipan terakhir kita, ya anak-anak. Ini kutipan terakhir 3. PK 513.1. PK 5. Tahu nggak, bahasa Inggris tuh lebih enak banget dibacanya. Deep meaning-nya tuh lebih deep gitu loh. Ya, tapi kalian belajar terus ya. Tapi nggak apa-apa ya, sambil diterjemahin sambil baca. Oke. Sebagaimana di Sadrak, Mesak, Abednego, begitu juga loh. Ini apa kata lainnya? Past atau future? The days of Sadrak, Mesak, Abednego, anak-anak. Pas, Kak. Pas, mantap. So, in the closing period of Earth history, ini future atau past? Future. Wah, kita baca kutipan Ecclesiastes 1 ayat 9 di kutipan ini. Betul nggak anak-anak? Anak-anak muda. Bagaimana? Wow, gimana kalian bisa lihat nggak? Kok ayat yang ini tadi ini kan ayat ini Pengkhotbah 1 ayat 9 kok ada di kutipan ini? Gimana? Bisa lihat nggak? Nes dan Jobs. Waduh. Lalu dibilang apa? Nggak usah takut, karena Tuhan akan bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa, demi kepentingan orang-orang yang mau berdiri untuk yang benar. Gimana? Kalian mau nggak? Tuhan, saya mau nih berdiri untuk yang benar. Kalian mau nggak, anak-anak muda? Iya. Ian mau nggak? Kimi mau nggak? Emily mau nggak? Bagaimana? Ratu mau nggak? Mau nggak lihat Tuhan lindungin kalian nanti? Terus waktu Tuhan lindungin kalian, orang-orang semua bisa mengenal Tuhan kalian. Mau nggak kayak gitu? Mau banget. Waduh. Gimana? Semi sama Nona? Tuhan bekerja untuk Sadrak, Mesak, Abednego karena mereka mau berdiri untuk kebenaran. Betul. Tuhan akan berdiri untuk mereka yang mau berdiri untuk Tuhan. Gimana? Betul nggak itu? Kimi? Betul, Kak. Aduh, kita bilang, Tuhan, bantu saya untuk berdiri untuk Engkau. Betul nggak? Jobs Nest. Kita berdoa gitu kan? Betul, Kak. Lihat, nih kutipan ini tolong direnung-renungkan. Bagus banget. Dia yang berjalan dengan orang-orang Ibrani, ya, di dalam dapur api, akan bersama-sama dengan pengikutnya dimanapun pengikutnya berada. Artinya, you will never be alone. Gimana? Kalian gak akan pernah sendiri karena juru selamat yang keempat akan terus bersama-sama dengan kalian. Gimana?
Mau banget. Wow. Dia punya kehadiran yang terus-menerus abide di kita akan menghibur dan memperlengkapi kita. Artinya perlu nggak jaminan manusia untuk hidup kalau juru selamat pencipta semesta alam selalu di samping kita? Gimana? Kamu kalau misalnya nggak vaksin, kamu nggak bisa ngapa-ngapain loh. Nggak bisa makan, nggak bisa ke pasar, nggak bisa, oke, nggak apa-apa. Saya punya juru selamat di samping saya akan comfort and sustain saya. Gimana? Bisa nggak kalian jawab kayak gitu? Bisa, Kak. Belajar. Kumpul iman, kumpul. Kak Gedi pun lagi kumpul iman terus ini. Kumpul faith terus. Oke? Lalu dibilang, nanti akan ada time of trouble. Trouble yang nggak pernah ada since there was a nation. Dari pernah satu bangsa berdiri, ini trouble nggak pernah ada. Kalian bisa bayangin nggak dahsyatnya? Bisa lihat nggak ini? Kalian bisa bayangin nggak? Ini ada trouble yang nggak pernah. Kalau sekarang ini Indonesia di mana-mana lagi trouble, ini belum ada apa-apanya. Kalau kalian sekarang takut, gimana nanti? Bisa lihat nggak itu? Kalau kita sekarang ketakutan sama tipuan setan, kira-kira nanti kalian ketakutan nggak dengan trouble yang belum pernah ada? Iya, Kak. Artinya kalian harus belajar. Karena umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tapi kalau kalian tahu pengetahuan Alkitab, kalian bisa bedakan benar dan baik dan jahat, kalian akan bisa berdiri. Unmoved. Ini, dibilang, His chosen ones will stand unmoved. Orang-orang pilihan Tuhan akan berdiri, nggak bergerak dari posisi kebenarannya, walaupun diancam mati, walaupun dibilang nggak boleh makan, nggak boleh apa, mereka tahu karakter Tuhan akan topang dan tolong mereka selalu, walaupun nggak masuk akal. Gimana? Ini dipanggil loh kalian, dipanggil sama firman Tuhan loh. Bukan sebuah kelompok, bukan sebuah kelompok Bible study yang lagi panggil Tuhan, yang lagi panggil kalian. Kalian mau nggak jadi orang-orang pilihan Tuhan yang mau berdiri di tengah trouble yang luar biasa, tetap tenang, tetap percaya, semuanya panik kalang kabut, kalian tetap tenang, kalian tetap berdiri di prinsip, walaupun nyawa diancam, kalian tetap berdiri. Apakah kalian mau nggak jadi kayak gitu dahsyatnya? Emang bisa ya? Bisa, kalian aja yang belum kenal Tuhan. Makanya kenallah Tuhan selagi masih ada waktu. Itulah guna probation. Masih ingat kan? Probation gunanya apa? Probation apakah ada gara-gara kita beriman atau supaya kita ada iman? Ayo, masih ingat? Supaya kita ada iman. Wow, itu dia. Lalu dibilang, Satan with all the host of evil cannot destroy the weakest of the God's saint. Kalau kalian adalah orang yang terlemah dari umat-umat kudus Tuhan, yang paling lemah tidak bisa didestroy oleh Satan. Malaikat-malaikat akan bangkit dan di dalam mereka punya kekuatan akan menjaga mereka, dan demi kepentingan Jehovah akan menampakkan himself. Apakah tampakkan Tuhan lagi kayak Nebukadnezar sebagai Tuhan dari segala Tuhan yang akan bisa selamatkan mereka dari tempat yang terpelosok sekalipun, yaitu mereka yang menaruh kepercayaan mereka di dalam Tuhan. Wow. Tahu nggak, nabi-nabi mau hidup di zaman kita loh. Kalau kalian hidup di akhir zaman, kalian harus excited untuk belajar firman Tuhan, number one, di dalam segala kalian punya kehidupan. Kalau kalian belum bisa lihat excitednya firman Tuhan, bilang, Tuhan, aku mau lihat dong excitednya firman Tuhan. Saya mau dong Tuhan, cinta banget sama firman Tuhan. Bisa gitu KD? Mau nggak KD jadi Sadrak Mesak Abednego akhir zaman? Mau banget, Kak. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. KD bisa, kita bisa. Oke? Kita bisa dimanapun kita berada. Mau kita Elia satu-satunya, mau ada 1000 orang yang nabi palsu, nggak usah takut kalau Tuhan di pihak kita. Boleh? Mau Goliat setinggi apapun,
Daudnya kecil, nggak usah takut karena Tuhan yang berperang untuk kita. Artinya, untuk bisa punya kepercayaan kayak gitu, apakah Emily, Kimi, Nes, Job, Jeko, Aca, Ronald, Ian, Semi, Nona, Ratu, Cika, Dylan, Sally, Manda, Katie harus kenal siapa Tuhan. Betul, Ronald? Betul, Kak. Itu dia. Kalau kalian nggak kenal Tuhan, kalau kalian lebih kenal unsur-unsur tipuan dunia, lebih daripada kenal Tuhan, kalian nggak akan ketakutan. Akan ketakutan setengah mati. Lebih baik belajar firman Tuhan daripada lebih lihat media-media tipuan setan. Lebih baik belajar firman Tuhan daripada lihat film-film buatan setan yang menghantui pikiran kita. Yang nakut, tahu nggak, setiap film-film yang disodorkan setan itu hipnotis loh untuk otak kita. Contohnya game-game itu, anak-anak main bunuh-bunuhan sana-sini. Itu mau tahu nggak, kalian lagi dipersiapkan untuk siap bunuh orang kapan saja. Bisa lihat itu nggak? Atau game-game anak-anak muda sekarang yang kayaknya nyaman, yang kayak kayak pokoknya game-game yang yang bikin istana atau apa semua. Kalian dipersiapkan mentalnya untuk hidup nyaman terus, nggak bisa susah nanti. Nanti kita belajar ya bahwa semua itu tipuan setan. Dari lagu-lagu, kalian tahu nggak, denger lagu dunia, tahu nggak, setiap penyanyi Hollywood itu udah serahkan mereka punya jiwa sama setan. Tahu nggak, mereka semua Illuminati, penyembah setan loh. Mereka udah jual jiwa mereka sama setan. Dan kalau kalau misalnya mau digeser kapan aja, bisa aja tiba-tiba mati. Yang bunuh diri lah, apalah semua. Bisa lihat nggak? Jahat loh. Cuman di mata doang bagus semuanya, tapi mereka penyembah setan semuanya. Jangan dengar lagu mereka semua. Stop. Kita berubah mulai hari ini. Kita persiapkan karakter kita yang cuman dengar satu suara Tuhan. Bergumulah anak-anak muda. Bergumulah bukan demi Kak Geidi, demi Tuhan yang mati untuk kalian. Itu dia. Jangan ada unsur sedikit pun sama penyembah-penyembah setan. Karena kita akan bilang sama mereka, fear God and give glory to Him. Bisa nggak bilang kayak gitu kalau kita sama di aliran yang sama? Nanti dibilang gini, loh kamu kok bisa? Kok bisa ngomong gitu? Bukannya kamu suka ya lagu ini? Nah, itu kan lagu nggak ada hubungan. Loh, saya penyembah setan loh, gimana? Bisa nggak kita tegur begitu? Bisa bilang fear God sama mereka? Jadi sebelum nanti kita bilang ke mereka, kita harus ditegur habis-habisan dulu. Siap nggak ditegur habis-habisan? Untuk menjadi siap untuk bisa nanti tegur seluruh dosa seluruh dunia nanti. Kita ungkapkan semua kepalsuan dunia. Kita punya kepalsuan diri harus diungkapkan dulu. Siap nggak anak-anak? Siap, Kak. Siap. Gimana? Sakit sih, Kak. Tapi emang harus, Kak. Nah, walaupun sakit ya, diungkapkan kesukaan anak-anak muda. Aku sudah alami semuanya itu. Jadi kalau apa yang kalian alami, teguran-teguran, ternyata nggak bisa gini toh, nggak bisa gitu ya. Itu berat, tapi kita bilang, kita nggak mau tertipu oleh perasaan suka sementara, kita nggak mau tertipu, kita bilang gitu loh. Walaupun rasa, kita mau sangkal, nanti kita belajar semua itu ya, kita belajar, tenang, kita belajar. Pokoknya selagi ada waktu, gunakan baik-baik, dan Kak Gedi akan berdoa, apa kira-kira pekabaran yang penting untuk kalian, untuk supaya siap di krisis depan. Karena banyak banget kebenaran berharga loh. Kalau mau kita belajar setiap hari 4 jam aja kurang. Gitu dia ya. Kurang. Waduh, masih ada ini dia. Ya. Itu dia. Ya, jadi apakah boleh begitu semuanya tentang kita mau lihat kutipan dulu lagi satu. Oke, sampai sini aja kayaknya. Jadi apakah kita coba buka kamera ya, semoga sinyalnya udah bagus. Jadi apakah di dapur api ada kemenangan nggak kira-kira? Ada kemenangan nggak? Ada kemenangan. Ada, Kak.
Ada. Nanti di akhir zaman untuk orang-orang yang mau berdiri buat Tuhan ada kemenangan nggak? Ada. Ada. Itu dia. Jadi Ronald, siap nggak masuk dapur api akhir zaman nih Ronald? Siap, Kak. Ya. Apalagi kalau orang dunia ada yang bisa rela mati, rela ungkapkan yang benar, nggak kenal Tuhan, bukan orang Advent, nggak tahu roh nubuat, apalagi kita yang banyak terang. Betul? Apakah kita lebih nggak takut dari mereka, Nes? Jobs. Betul? Ian? Bisa gitu? Bisa, Bisa, Kak. Kak. Wah, bisa. luar biasa loh. Oke, jadi nanti kita akan lebih belajar untuk kenal Tuhan. Siapa sih Tuhan kita ini yang akan selamatkan kita dari krisis yang besar? Oke, jadi kakak pun doakan kakak terus supaya kakak boleh kasih pekabaran ke kalian tuh yang up to date gitu loh. Yang kalian butuhkan di waktu yang singkat ini untuk supaya kalian bisa bersiap nanti di krisis besar ini. Dibilang krisis di mana pena manusia aja belum pernah bisa tuliskan loh ini krisis. Ya, jadi kita nggak akan kasih kalian pekabaran yang bikin kalian lebih cinta dunia. Kita akan kasih pekabaran yang ungkapkan cinta dunia kalian. Kita minta hikmat dari Tuhan. Ya, dan kalian kalau ada ide sama kita, misalnya kalian bilang, Kak, kita ini nggak bisa loh Kak berhenti untuk misalnya kalau kita dulu suka main game atau apa gitu kan. Waduh, kita dulu ini banget. Jadi share sama Kak kita. Kita ini nggak bisa berhenti Kak, ya kan? Apa-apa sharing supaya kita bukan lagi ngelawan kalian, kita lagi lawan dosa nih kan. Jadi kita lihat kebenaran-kebenaran roh nubuat Alkitabnya, itu kita bikin pelajarannya supaya lawan itu semua hal-hal yang kita bikin dalam ketidaktahuan kita. Karena kita kurang belajar, betul? Kita kurang belajar, kita kurang selidiki. Nah, itulah guna kita belajar untuk lawan kita punya karakter-karakter busuk dulu, baru nanti kita akan ungkapkan karakter dunia yang tipuan semua. Pokoknya untuk nanti mengungkapkan semua tipuan dunia, make sure kita nggak tertipu dulu, boleh? Gitu? Ronald? Bisa? Emily, Kimi, bisa gitu? Pelajaran hari ini apakah boleh ngerti? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Ayo Kak, Kak Gedi. Ya, Menda. Gimana homeworknya Kak Gedi? Homework hari Rabu, ayat hafalan kan? Revelation Hafal. 7 ya. Oh ya. Itu Oke, aja. sekalian buat password ya Kak. Ya, buat password itu aja deh. Kalian fokus itu, terus kalian renung-renungkan aja. Saya siap nggak ya berdiri di akhir zaman? Aduh, kayaknya saya nggak siap ya sikap saya gini. Oh, saya lebih mau bertekad ini, mau belajar firman Tuhan. Itu dia. Saya nggak akan terlambat. Saya akan rajin bikin homework. Ini saya mau buat ini buat Tuhan. Itu dia ya. Itu dia. Ya. Sadrak Mesak Abednego orang-orang yang mantap kan, bisa posisi tinggi. Kira-kira kalau posisi tinggi orang-orang yang bertanggung jawab atau enggak? Sangat Kak. Sangat bertanggung jawab. Oleh gitu kalian ngerti kan kenapa Kak Gedi sangatlah pingin straight banget sama kalian, walaupun kita berdoa Tuhan kita kasih kebijaksanaan supaya bisa tuntun kalian juga. Walaupun tegas bisa ada kemurahannya, tapi jangan mempermainkan kemurahannya ya. Itu dia ya. Murahannya semuanya. Oke? Itu dia. Oke? Jadi hari ini yang terlambat bergumullah, besok next Bible study Tuhan kita ini komit sama Tuhan. Kita rencana jadi Sadrak Mesak Abednego. Saya nggak akan terlambat. Itu dia. Jadi kalian punya tujuan hidup loh, bikin sesuatu yang benar karena kalian mau untuk mengungkapkan karakter Kristus dalam hidup kalian kan. Jadi mulai hal kecil aja, nggak terlambat gitu. Terus habis itu setia bikin homework, kalian renung-renungkan, aduh aku pingin jadi Sadrak Mesak Abednego kayak gitu semua ya. Oke, boleh gitu? Jeko, bisa? Jeko? Bisa. Aca mau mati buat Tuhan nggak Aca? Aca mau mati buat Tuhan? Mau. Oke, kalau gitu puji Tuhan ya. Ratu gimana Ratu? Bisa ngerti? Ada putus-putus banyak ya? Nanti lihat lagi videonya ya Ratu. Bisa paham Ratu pelajaran hari ini? Bisa ya? Ian gimana Ian? Bisa ya? Ian boleh Ian? Bisa, Kak. Oke. Bisa. Jadi ingat kalau ada yang nggak ngerti, kakak available untuk tolong kalian ya. Misalnya tadi Kak, tadi itu gimana sih hubungannya?
kok bisa kehidupannya sama atau apapun itu, selagi Kak Geidi bisa ditelepon, tanya, chat ya, Kakak mau dengan tulus hati untuk tolong kalian loh, ya. Itu dia. Nanti kita nggak tahu sampai kapan kita bisa telepon, bisa apa. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, oke? Ronald? Ya, Menda, Keidi, Jessica, Delan, boleh gitu? Boleh, Kak. Kakak berdoa biarlah Bible study ini boleh menggerakkan hati kita kalian untuk boleh cinta kebenaran lebih lagi. Itu doa kakak. Itu doa kakak, nggak ada yang lain. Kita nggak minta apa-apa loh dari kalian. Tapi yang kita berdoa, kalian lebih cinta sama Tuhan. Dan firman Tuhan kalian bisa lihat gini, ih kenapa aku baru lihat ini, bagus banget, kenapa nggak dari dulu aku belajar. Nah itu yang kakak tunggu-tunggu, oke? Oke? Nih itu dia ya. Oke Ronald, semangat belajar firman Tuhan terus Ronald. Ya, Kak. Oke, that's good. Oke, kalau gitu kita mau berdoa dan kita akan minta kesediaan. Oh, Jeko. Oh, katanya Sally mau nyanyi ya? Jadi nyanyi Sally? Atau gimana? Jeko ada angkat tangan dulu. Habis itu Sally. Jeko gimana Jeko? Boleh Jeko doa tutup? Oh, boleh dong sayang, boleh. Oke, Sally mau nyanyi katanya. Sally, silakan. Masih bisa sih waktunya. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Waktu ekstra ya. Oke, Mary Bell gimana Mary Bell? Homeworknya apa ya? Revelation 14 ayat 7 ya sayang, homeworknya. Nanti Mary Bell Mice chat ya, kalau putus-putus ya. Mice aku sudah kirim ya kalau Revelation 14. Oh sudah ya, oke Mary Bell. Nanti Mice cek lagi ya, homeworknya ya. Hari ini Mice ada ya? Apa? Homework hari ini Revelation 14:7 untuk hari Rabu ya. Revelation 14:7. Oke. Sally akan buat special song untuk kita ya. Silakan Sally. Oke, C. Jadi Sally ambil lagunya dari pelajaran kita hari ini di John 14 ayat 6 di mana kita tahu Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Judulnya adalah Jalan Kebenaran dan Hidup. Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku, semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkan ku memanggil-Mu Bapakku. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkan ku memanggil-Mu Bapakku. Kau layakkan ku memanggil-Mu Bapakku. Thank you, C. Thank you Sally. Praise the Lord. Oke, sekarang kita akan doa tutup. Biarlah lagunya tadi akan membuat kita lebih merenungkan akan kebaikan Tuhan ya.
Oke, kita akan dengarkan doa tutup akan dipimpin oleh Jeko. Silakan Jeko. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih karena Engkau sudah kasih firman yang itu Yesus. Amin. Thank you everybody.